Gue lumayan, apalagi sebagai tech reviewer, gadget is one of the things I love. Gue gak akan bisa bilang ke anak gue no gadget, karena gue sendiri udah pasti waktu gue ke gadget itu adalah cukup banyak. Selain untuk nyobain gadget baru, main dengan gadget yang ada, ngatur kerjaan, bikin konten, semuanya pasti ada hubungannya sama gadget. Kalau sama anak itu, usahakan gadget itu jadi tempat yang positif untuk mereka ngapa-ngapain. Gadget itu bukan musuh sama sekali, tapi benar-benar tergantung kita membawakannya seperti apa. Jadi embrace it, karena kedepannya juga anak-anak juga harus siap dengan entah itu jadi coder, developer, gamer, content creator, whatever it is. Kalau sekarang terlalu jauh dijauhkan sama gadget itu juga nggak bisa gitu. Jadi ya kita nggak deny gadget itu sendiri, tapi embrace it sih. Lu quality time banget waktu lu 100% buat, ya bukan lo, gue 100% waktu gue buat anak gue, tapi juga on the other side masih making money untuk kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya ya gue bisa aja sih dengan senang hati 100% sama mereka, terus ngurus semua tuh gue bisa. Kalau misalnya Nucha lagi membutuhkan gitu bisa, tapi akibatnya gue ngerasa nggak ada waktu untuk kerja, nggak ada waktu untuk berkarya, sehingga ya mereka juga nggak bisa makan juga kalau misalnya gue 100% sama mereka juga. So dalam hal ini dasarnya sih gue butuh komunikasi yang kuat sama Nucha. Gue ngerasa Nucha istri gue itu sangat kooperatif dalam segi pembagian waktu. Kita pakai misalnya Google Calendar yang di-share. Kita punya asisten yang kita bareng-bareng juga untuk pembagian waktu itu. Jadi ada beberapa dasar-dasar penting, kayak nggak ada yang kita berdua nggak boleh terima kerjaan sebelum jam 11. At least salah satu harus standby untuk sekolahnya anak misalnya. Terakhir, dari anak-anaknya sendiri. Menurut gue anak-anaknya harus diberi pengertian kenapa kita bekerja, seperti apa sih kita bekerjanya, seperti apa kita main sama temennya kita sendiri masing-masing, seperti apa waktu buat mereka, sehingga mereka tahu kita semua melakukan ini ada yang buat kita. I'm not trying to hide that I'm not selfish. Kadang-kadang gue butuh waktu sama temen juga, Nucha juga butuh. Tapi ada juga yang waktu kita harus kerja, emang nggak bisa dihituin lagi, nggak bisa dihindari lagi. Tapi juga ada waktu di mana kita komit untuk anak-anak. Kayak misalnya cara paling enaknya contohnya adalah liburan sih. Kalau liburan itu kita nggak bawa siapapun, kita full ngurus anak, dari ngasih makan, gantiin baju, atau hal-hal yang teknis itu, sampai benar-benar perhatiannya full ke anak-anak. So liburan adalah hal yang kayak berarti kita udah kelewatan nih, jauh dari anak gitu. Jadi 3 hal itu, komunikasi sama pasangan, support system, dan komunikasi dengan anak. Gue di season 3 30 Days of Lunch ini banyak menyentuh self journey. Artinya perjalanan lebih melihat ke dalam. Kalau kita ngomongin uang, ada relationship with money, jadi hubungan kita dengan uang. Kalau kita ngomongin tentang leadership, ada tentang sabbatical leave. Kalau kita ngomongin politik, sebenarnya politik apa artinya sih buat kita, kenapa kita butuh politik itu. Gue pengen orang lihat ke dalam, artinya setiap yang kita lakukan itu, keberhasilan kita sangat tergantung oleh kitanya sendiri dulu gitu, sebelum kita melihat ada faktor apa lagi lain di luar sana. Everything in life is related to how you see, how you talk, how you walk with yourself, sama diri sendiri. Itu banyak banget pelajarannya. Gue sendiri masih banyak belajar tentang self healing, tentang self awareness, pokoknya semua yang tentang diri sendiri. Bahkan gue juga percaya itu kenapa di parenting itu you will never make your kids happy if you're not happy. Kita dulu yang happy. Makanya gue juga parenting itu nggak ada erat hubungannya sama relationship. Kalau orang tuanya nggak happy as a couple, itu akan tercermin di anaknya ke nggak happyannya itu. Jadi terus melihat bahwa walaupun terkesan egois, tapi ya diri sendiri itu jauh lebih penting. Bukan jauh lebih penting, diri sendiri itu adalah dasar untuk kita berkontribusi ke orang lain. Saya juga kontennya juga banyak kan. Gue juga kontennya ada yang non tech, non gadget, tapi banyak juga yang kita ngobrolin tentang parenting, relationship, bahkan di self development. Nah kalau itu justru
rewardnya adalah berupa orang-orang yang berhasil dalam tanda kutip berubah atau improve, atau saya berimpact dalam di mereka. As simple as DM bilang bahwa gue jadi gak berhenti berusaha punya anak waktu baca blog lo, dan gue akhirnya sekarang setelah beberapa tahun, kalau waktu itu disebut akhirnya berhasil punya anak. Itu dengan terima satu reward itu kayaknya gue bisa ngisi nge-fuel gue untuk bikin konten lagi setahun gitu. I'm looking always for a deeper than a wider impact sih. Makanya itu masih berjalan.